Puji Tuhan, kembali bertemu dengan saudara walaupun secara online. Dan doa saya dimanapun saudara berada, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi saudara. Sebagaimana Yohanes berdoa bahwa aku berdoa supaya kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Dari tempat ini saya juga berdoa semoga saudara sehat-sehat, baik-baik dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau jiwa saudara baik-baik, maka seluruh hidupmu akan baik-baik. Kesehatanmu baik-baik, keluargamu baik-baik, pekerjaanmu akan baik-baik. Nah, seperti yang saya katakan minggu yang lalu, apa itu jiwa? Jiwa adalah pikiran. Jadi pastikan apa yang saudara lihat, saudara dengar itu sangat penting sekali. Karena akan mempengaruhi jiwa saudara, akan mempengaruhi pikiran saudara. Pastikan matamu senantiasa memandang Yesus. Pastikan telingamu hanya mendengar apa yang dia katakan. Maka saya percaya ketika saudara memandang Yesus, maka ketakutan akan hilang, sirna. Ketika saudara memandang Yesus, maka kekhawatiran akan hilang, akan sirna. Dan saudara akan merasakan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di surga. Jiwamu akan baik-baik. Nah, hari ini kita sama-sama merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya mau mengajak saudara untuk sama-sama kembali melihat tentang tabut perjanjian. Supaya saudara lebih mengerti apa maknanya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk apa Tuhan Yesus mati buat saudara, buat saya. Nah, tabut perjanjian, kalau saudara masih ingat, tabut perjanjian terdapat di dalam kemah suci, khususnya di dalam ruang Maha Kudus. Kalau saudara masih ingat, tabut perjanjian di dalamnya terdapat 3 buah benda. Dalam tabut perjanjian terdapat 3 buah benda. Yang pertama adalah 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Kemudian buli-buli emas yang berisi roti mana. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Nah, saya mau saudara mengerti, ketiga benda ini merupakan gambaran lambang tentang dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap Allah. 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Jadi di dalam tabut perjanjian ada 3 buah benda, 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, kemudian buli-buli emas yang berisi roti mana, kemudian tongkat Harun yang bertunas. Ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat berbicara tentang dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap hukum yang diberikan Tuhan kepada mereka, terhadap standar yang Tuhan berikan kepada mereka. Jangan. Kemudian buli-buli emas berisi roti mana menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap provision, terhadap berkat, terhadap ketersediaan yang Tuhan berikan buat mereka. Tuhan pelihara mereka dengan memberikan makan roti mana, tetapi mereka komplain. Mereka berkata, makanan ini tidak berguna, makan yang hambar, dan lain sebagainya. Kemudian benda yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas di sini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel terhadap pemimpin yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa ini. Tuhan memilih Harun dan Musa untuk memimpin bangsa ini, tapi mereka menolak Harun. Mereka menolak Musa. Jadi sekali lagi saya ulangi, ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Nah, pertanyaan saya, apa yang Allah lakukan terhadap ketiga benda ini yang merupakan gambaran tentang dosa dan pemberontakan bangsa Israel? Tuhan menyuruh menaruh ketiga buah benda ini di dalam tabut perjanjian. Setelah ketiga benda ini ditaruh dalam tabut perjanjian, Tuhan menyuruh menutup tabutnya dengan tutup yang namanya tutup pendamaian. Bahasa Ibraninya adalah kaporet, tutup pendamaian, kaporet. Kaporet artinya to cover, make atonement, menutup untuk mendamaikan. Nah, perhatikan baik-baik, setahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memercikkan darah di sana. Nah, itu sebabnya Imamat pasal 16 ayat 14 berkata demikian. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Amin. Di sini dikatakan imam besar mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan memercikkan
memercikan di atas tutup pendamaian di bagian muka. Waktu darah dipercikan di atas tutup pendamaian di bagian muka, maka apa yang terjadi? Darah yang dipercikan mendamaikan semua dosa bangsa Israel kepada Allah. Jadi waktu Allah melihat kepada bangsa ini, Allah tidak bisa lagi melihat dosa dan pelanggaran mereka. Kenapa? Karena darah mengcover dosa dan pelanggaran mereka. Darah lembu jantan. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Darah Yesus, darah yang tercurah di atas kayu salib adalah darah yang jauh lebih baik daripada darah lembu jantan. Amin. Karena darah Yesus bukan hanya mengcover, darah lembu jantan hanya mengcover. Tetapi darah Yesus, dia bukan mengcover, tapi darah Yesus menghapus semua dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi imam besar mengambil sedikit darah lembu jantan, memercikan ke atas tutup pendamaian 1 kali di bagian atasnya. Kemudian imam besar memercikan 7 kali di depan tutup pendamaian, di depan tabut itu. Jadi 1 kali di atas tabut, 7 kali di hadapan tabut. 1 kali di atas tabut karena menggambarkan bahwa Yesus mencurahkan darahnya 1 kali di atas kayu salib untuk selamanya. Kemudian dia memercikan 7 kali. 7 kali ke depan tutup pendamaian. 7 kali di depan tutup pendamaian. Kenapa 7 kali? Ingat baik-baik. Angka 7 dalam Alkitab adalah angka sempurna. Kesempurnaan. Di depan tutup pendamaian. Kenapa di depan? Siapa yang berdiri di depan tutup pendamaian? Saudara dan saya. Amin. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bukan hanya menghapus dosamu, tapi darah yang tercurah di atas kayu salib melayakkan saudara dan saya secara sempurna sehingga hari ini saudara dan saya bisa berdiri di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi ingat baik-baik. 1 kali di atas tutup pendamaian, mendamaikan semua dosa bangsa Israel terhadap Allah. 7 kali di depan tabut, supaya apa? Supaya hari ini saudara dan saya secara sempurna dilayakkan bisa berdiri di hadapan Allah. Jadi sesungguhnya tutup pendamaian di sini menggambarkan tentang siapa? Tentang Yesus. Nah, saya mau sudah mengerti, Alkitab saudara, perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Roma pasal 3, ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan demikian, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, kalau saudara dibenarkan setelah saudara melakukan ini, setelah saudara berbuat demikian, artinya saudara bukan dibenarkan cuma-cuma. Amin. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena apa yang kamu lakukan. Saudara dan saya dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-25, di sini dikatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kata pendamaian di sini dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah hilasterion. Nah, hilasterion memiliki arti yang sama dengan mercy seat. Apa itu mercy seat? Tutup pendamaian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi tutup pendamaian. Kaporet. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi tutup pendamaian. Itu sebabnya tadi saya katakan tutup pendamaian merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Amin. Kembali kepada tabut perjanjian. Perhatikan baik-baik. Kembali kepada tabut perjanjian. Nah, saya mau saudara mengerti. Di atas tutup pendamaian ini, tutup pendamaian, mercy seat. Kalau saudara lihat gambarnya, ada 2 buah malaikat yang disebut dengan kerubium. Kerubium itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah cherub. Jadi kalau kerubium itu bentuknya jamak, ada 2 kerubium yang saling berhadapan,
yang sayapnya saling bersentuhan dan selalu memandang ke arah darah yang dipercikan di atas tutup pendamaian. Nah, saya mau saudara mengerti, kerubium itu merupakan sosok yang kuat. Nah, kebanyakan orang Kristen memiliki pandangan yang salah tentang kerubium, tentang cherub. Karena banyak orang Kristen yang memiliki pandangan tentang cherub dari film-film karton. Oh, cherub itu malaikat Tuhan yang kecil, yang mungil, yang bersayap, yang memegang panah, yang ketika memanah orang yang sedang jatuh hati. Kerubium. Nah, kerubium merupakan sosok yang kuat. Kerubium merupakan sosok malaikat yang gagah perkasa. Nah, kapan pertama kali kerubium muncul dalam Alkitab? Kapan pertama kali? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ia menghalau manusia itu. Kemudian Allah menempatkan beberapa kerubium, jamak beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, ia menghalau manusia itu. Kemudian Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pohon kehidupan di sini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Betul? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka sekali lagi. Kemudian Tuhan menempatkan beberapa kerub. Betul? Beberapa kerubium dengan pedang yang bernyala-nyala. Perhatikan baik-baik. Saudara bisa melihat betapa mengerikan dan betapa menakutkan apa yang namanya dosa. Harganya Taman Eden. Mereka harus diusir. Nah, banyak orang yang menganggap remeh tentang dosa. Banyak orang yang menganggap remeh tentang dosa. Nah, kalau orang menganggap remeh tentang dosa, saya mau kasih tahu, tolong lihat kayu salib. Siapa yang tergantung di sana? Bagaimana rupanya yang tergantung di sana? Siapa yang tergantung di sana? Anaknya yang paling dikasihi. Bagaimana keadaan Yesus di atas kayu salib? Hancur-hancuran. Jadi saudara bisa melihat betapa mengerikan dan betapa menakutkan apa yang namanya dosa. Betapa mengerikan, betapa menakutkan. Hanya salib yang bisa menjelaskan kepada saudara betapa menakutkan dan betapa mengerikan apa yang namanya dosa. Anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, tetapi anaknya menggantikan posisimu di atas kayu salib. Yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena saudara, karena saya. Kemudian dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai kekudusan dan kebenaran Allah dipuaskan. Anaknya hancur-hancuran. Jadi hanya kayu salib yang bisa menjelaskan kepada saudara, kepada saya, betapa mengerikan apa yang namanya dosa. Dan jangan pernah mengatakan kasih karunia meremehkan dosa. No. Kalau saudara melihat kayu salib, saudara bisa melihat betapa ekstrimnya Allah membenci dosa. Tetapi di atas kayu salib juga, saudara bisa melihat betapa borosnya kasih Allah buat saudara, buat saya. Dia memberikan anaknya yang paling dia kasih. Kalau saudara mengerti akan kedua hal ini, betapa ekstrimnya Allah membenci dosa, tetapi betapa borosnya dia mengasihimu sampai memberikan anaknya yang paling dia kasihi, saudara akan menghargai apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, jadi perhatikan baik-baik, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir Adam dari Taman Eden, kemudian Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Betapa mengerikan apa yang namanya dosa. Harganya Taman Eden. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, kenapa waktu Adam dan Hawa mau jatuh dalam dosa, kenapa Allah tidak menghalangi? Yes, tetapi ingat baik-baik, Allah juga memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Demikian juga Tuhan memberikan kehendak bebas kepada saudara, kepada saya. Kalau saudara memilih Allah, saya mau kasih tahu, hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Tetapi kalau saudara memilih dosa, memilih di luar Allah, hidupmu di bumi seperti di luar surga.
Amin. Jadi ingat baik-baik, sekali lagi saya ulangi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kemudian Allah menempatkan beberapa kerubium. Ini kata kerub yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Pedang yang bernyala-nyala di sini menggambarkan murka Tuhan, penghukuman Tuhan. Nah, ini juga kata pedang yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perjanjian lama Tuhan berjanji, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Jadi sesungguhnya murka Tuhan di akhir perjanjian lama sudah berhenti. Pertanyaan saya, seperti yang tadi saya katakan, pedang di sini berbicara tentang murka Tuhan yang menyala-nyala. Kapan terakhir kali kata pedang muncul dalam perjanjian lama? Perhatikan baik-baik. Zakaria 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Amin. Zakaria 13 ayat 7 berkata begini. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Hai pedang, perhatikan baik-baik. Ini kata pedang yang terakhir kali muncul dalam perjanjian lama. Dan kata pedang di sini yang muncul dalam Zakaria merupakan kata pedang yang sama seperti yang pertama kali muncul dalam kitab apa? Kejadian. Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Ingat, pedang berbicara tentang penghukuman. Kapan pedang terakhir kali muncul dalam perjanjian lama? Zakaria 13 ayat 7. Di sini dikatakan, hai pedang. Ini kata pedang yang sama. Bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan gembalaku di sini? Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Siapa yang dimaksud dengan gembalaku di sini? Siapa yang dimaksud dengan orang yang paling karib kepadaku? Siapa orang yang paling karib kepadaku? Anaknya yang paling dia kasihi. Siapakah dia? Yesus. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala. Amin. Pertanyaan saya, kapan ayat ini digenapi? Kapan ayat ini digenapi? Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Amin. Perhatikan baik-baik. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perhatikan baik-baik. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kemudian Allah menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Siapakah pohon kehidupan? Yesus. Nah, karena jalan kepada pohon kehidupan dijaga oleh dua buah kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Saya mau saudara mengerti bahwa kerubium di sini adalah penjaga kekudusan Allah, penjaga kebenaran Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk datang kepada pohon kehidupan. Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang telah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun. Kalau saudara ingat dalam bait Allah yang dibangun oleh Musa, di dalam bait Allah ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh sebuah tirai. Ada pemisah di sana. Kenapa? Karena ruang maha kudus adalah tempat di mana Allah berada. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Setiap orang yang berdosa masuk, dia pasti mati. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada pohon kehidupan. Enggak ada seorang pun yang bisa masuk. Jadi, kalau tidak ada yang bisa masuk, kalau begitu bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah pohon kehidupannya yang harus keluar. Amin. Siapakah pohon kehidupan? Yesus. Yesusnya yang harus keluar. Pertanyaan saya, waktu Yesus keluar melewati pedang, apakah pedang bisa menembus Yesus? Apakah pedang bisa menembus Yesus? Tidak. Kenapa? Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi waktu dia keluar, dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan, dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi di atas kayu salib, dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita.
waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menjadi dosa. Sekali lagi saya ulangi, waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia menjadi dosa. Pertanyaan saya, waktu dia menjadi dosa, apakah pedang bisa menembus Yesus? Yes, inilah saatnya firman itu digenapi. Hai pedang, pedang berbicara tentang murka Tuhan, penghukuman Tuhan. Hai pedang, bunuhlah gembalaku, bunuhlah gembalaku. Orang yang paling karib dengan aku, bangkitlah terhadap gembalaku, orang yang paling karib dengan aku. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Waktu Yesus menjadi berdosa, Alkitab mengatakan dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai kekudusan kebenaran Allah dipuaskan. Waktu kekudusan kebenaran Allah dipuaskan, Yesus berkata, finish. Waktu Yesus berkata, finish, pedang Allah yang tadinya bernyala-nyala, sekarang tidak bernyala-nyala lagi. Dan Tuhan berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu, aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Yesaya berkata, aku bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu, aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Hari ini saudara dan saya bisa datang kepada pohon kehidupan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Roma pasal 3, perhatikan baik-baik. Ayat 23 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Perhatikan baik-baik. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dengan kata lain, Allah mau menunjukkan bahwa waktu dia membenarkan saudara, membenarkan saya. Allah mau menunjukkan waktu Allah membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, Allah mempunyai dasar yang benar. Ia benar. Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi saya ulangi, dengan kata lain, Allah mau menunjukkan waktu Allah membenarkan saudara, membenarkan saya. Waktu Allah membenarkan semua orang yang percaya sama Yesus, Allah memiliki dasar yang benar. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dihukum karena dosamu, karena dosa saya. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah punya dasar yang benar waktu Allah membenarkan saudara, membenarkan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dia punya dasar yang benar. Jangan saudara berpikir bahwa Allah membenarkan, menghapus dosa sembarangan. Oke, kamu diampuni, kamu diampuni, kamu diampuni, kamu benar, kamu benar. No. Dia harus punya dasar yang benar. Dia harus punya dasar yang adil untuk mengampuni dosamu, untuk membenarkan kamu. Amin. Dia harus adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Ingat, dia adalah Allah yang kudus. Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus? Dia harus menghukum dosa. Nggak ada kompromi. Semua dosamu harus dihukum. Tapi ingat baik-baik, Allah adalah kasih. Apa artinya Allah adalah kasih? Allah mengasihi orang berdosa. Nah, bukan mentang-mentang Allah mengasihi saudara kemudian dia berkata, oke, cincailah, dosamu diampuni. No. Dia harus mengampunimu dengan cara yang benar. Dia harus mengampuni dosamu dengan cara yang adil. Karena dia adalah Allah yang kudus. Dia harus menghukum dosamu. Di satu sisi, sebagai Allah yang kudus, dia harus menghukum dosamu. Tapi karena dia mengasihimu, Allah adalah kasih. Dia tidak hukum dosamu di tubuhmu. Dia hukum dosamu di tubuh yang lain. Itu sebabnya dia berikan tubuh pengganti. Siapakah dia? Anaknya. Semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Amin. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Jadi jangan pernah berkata dosamu gak diampuni. No, dosamu sudah diampuni. Jangan pernah berkata dosamu tidak dihukum. No, dosamu sudah dihukum. Amin. Tapi tidak di tubuhmu. Di tubuh yang lain. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi apakah dosamu sudah diampuni? Yes. Dosamu sudah diampuni. Sehingga hari ini, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya bisa berdiri di hadapan Allah secara layak. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Pagi-pagi betul.
ketika Yesus mati, Yesus dikuburkan, pagi-pagi betul. Ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, Maria Magdalena melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Mayatnya sudah tidak ada di sana. Dan Maria berpikir mayatnya dicuri orang. Itu sebabnya Maria datang kepada murid-murid yang lain dan menceritakan, tubuh Tuhan diambil orang. Kemudian 2 murid Yesus, Petrus, Yohanes, mereka pergi ke kubur Yesus. Yohanes tiba terlebih dahulu, Yohanes melihat ke arah dalam, Yohanes menjadi percaya. Tetapi kemudian mereka berdua kembali ke rumah. Tetapi Maria, dia tetap tinggal di kubur itu. Dia melihat ke dalam ke kubur itu. Apa yang Maria lihat? Perhatikan baik-baik. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Apa yang Maria lihat? Maria melihat ada 2 orang malaikat berpakaian putih, betul? Ingat baik-baik, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Pertanyaan saya, ingat baik-baik, sekarang malaikatnya tidak lagi memegang pedang yang bernyala-nyala. Amin. Nah, pertanyaan saya, sesungguhnya apa yang Maria lihat? Maria melihat ada 2 malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di bagian kepala, yang satu duduk di bagian kaki di tempat di mana Yesus dibaringkan. Apa yang Maria lihat? Apa yang Maria lihat? Sesungguhnya Maria melihat tutup pendamaian. Maria adalah orang yang pertama kali melihat tutup pendamaian. Amin. Perhatikan baik-baik. Sebagaimana dosa bangsa Israel ditutup oleh tutup pendamaian yang di atasnya dipercikkan darah. Darah yang terpercik di sana sanggup membebaskan bangsa Israel dari semua penghukuman. Maka saya percaya terlebih lagi darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tercurah di atas kayu salib lebih sanggup lagi membebaskan saudara, membebaskan saya dari semua penghukuman. Yang percaya boleh bilang amin. Waktu Allah memberikan anaknya tergantung di atas kayu salib. Dihukum karena dosamu. Sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan kepada saudara. Dia ingin menunjukkan waktu dia mengampuni dosamu, waktu dia membenarkan saudara, dia mengampuni dosamu, dia membenarkan kamu dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Jadi hari ini saudara dan saya punya pengampunan yang sempurna di hadapan Bapa di surga. Amin. Saudara dan saya dibenarkan secara sempurna, saudara dibenarkan secara adil. Jadi hari ini saudara dan saya punya pengampunan, punya pembenaran yang sempurna di hadapan Bapa di surga. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, Allah ingin menunjukkan kepada saudara bahwa dia sudah mengampuni dosamu secara sempurna. Dia punya dasar yang benar tentang pengampunan dosamu. Semua dosamu sudah diampuni. Semua dosamu sudah dihukum di tubuh anaknya. Sehingga hari ini Alkitab mengatakan tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga hari ini karena dosamu, dosa saya sudah dihukum. Hari ini kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman. Tidak lagi ada murka Allah. Dia sudah bersumpah. Waktu dia hukum dosamu di atas kayu salib, dia sudah bersumpah. Aku bersumpah. Allah gak perlu bersumpah. Kenapa? Karena di bibirnya gak ada dusta. Tapi kalau Allah bersumpah, Allah ingin memberikan jaminan ganda kepada saudara, kepada saya. Apa yang dia katakan, itu yang akan dia lakukan. Aku bersumpah, aku tidak akan murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Waktu dia hukum semua dosamu di tubuh anaknya, dan dia juga berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu. Dan hari ini, sejak Allah hukum dosamu, Allah tidak pernah lagi mengingat-ingat dosamu. Diberkatilah saudara dan saya yang percaya sama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihimu. Dan dia mengampuni semua dosamu dengan cara yang benar, dengan cara yang adil. Sehingga hari ini, siapapun saudara, saudara memiliki pengampunan di atas dasar kebenaran
dan keadilan yang Tuhan lakukan. Sehingga hari ini pengampunanmu tetap untuk selama-lamanya, kebenaranmu tetap untuk selama-lamanya. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada penghukuman, tidak ada kutuk, tidak ada yang jahat. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidupmu sehat, hidupmu diberkati, hidupmu terpelihara sempurna. Tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mengerti untuk apa Yesus mati di atas kayu salib. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau memberikan anak-Mu yang terbaik yang Kau miliki di surga, menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Dihukum karena setiap dosa-dosa kami. Engkau menanggungkan semua dosa kami di tubuh anak-Mu. Anak-Mu yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa dalam murka yang meluap. Engkau menghukum setiap dosa kami di tubuh anak-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, kami yang percaya tidak lagi ada penghukuman buat setiap orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ini kami hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau. Dan kami mengerti Tuhan hari ini ketika kami memandang Yesus di atas kayu salib. Hari ini kami mengerti sesungguhnya Engkau ingin menunjukkan ketika Engkau mengampuni dosa kami, Engkau membenarkan kami, Engkau memiliki dasar yang benar, dasar yang adil. Engkau tidak hanya begitu saja mengampuni dosa kami, tetapi dosa kami dihukum, tapi bukan di tubuh kami, di tubuh anak-Mu yang paling Kau kasihi. Dan begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, Engkau tidak menghukum dosa kami di tubuh kami, tapi di tubuh anak-Mu. Sehingga di atas kayu salib kami bisa melihat keadilan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, kasih-Mu dipuaskan di atas kayu salib. Sehingga hari ini kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, kepada anak-Mu, kami tidak lagi dihukum. Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kami percaya hari ini kami memiliki pengampunan yang sempurna. Kami berdiri di atas dasar yang adil, yang benar ketika Engkau mengampuni setiap dosa kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu.